terhormat para anggota Dewan Penasehat, Profesor Mardiasmo, Ketua DPN, serta seluruh anggota DPN IAI, Prof. Ilya Afianti, Ketua Majelis Kehormatan dan anggota Majelis Kehormatan IAI, Ketua dan pengurus badan-badan IAI, Ketua dan pengurus Kompartemen IAI, Ketua dan pengurus IAI Wilayah, Ketua dan Manajemen Eksekutif IAI Pusat dan Wilayah, para peserta Rakernas IAI 2021, undangan dan hadirin yang berbahagia. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya mengucapkan salam untuk yang terhormat para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita menyelenggarakan sebuah agenda penting bagi profesi ini, yaitu Rapat Kerja Nasional IAI tahun 2021 pertama kali secara virtual. Kita patut mensyukuri, kita patut bersyukur para pengurus IAI masih tetap bersemangat untuk memberikan kontribusi optimal bagi perkembangan profesi dan perekonomian di tengah berbagai tantangan dan dinamika yang diakibatkan COVID-19 ini. Rakernas adalah pertemuan akbar virtual yang dihadiri oleh perwakilan elemen IAI di seluruh Indonesia. Ini saat yang tepat bagi IAI untuk melakukan konsolidasi guna mempersiapkan profesi ini menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Ini sesuai dengan tema Rakernas 2021, momentum penguatan profesi akuntan Indonesia, bangkit pasca pandemi COVID-19. Terkait dengan tema penguatan profesi, ada beberapa hal penting yang perlu disikapi oleh profesi ini secara seksama. Pertama, adanya rancangan undang-undang reformasi, pengembangan, dan penguatan dan sektor keuangan penting untuk dikawal bersama demi adanya landasan hukum dan pengaturan yang lebih komprehensif terkait kompetensi, profesi, dan SDM keuangan di Indonesia. Ini harus menjadi prioritas untuk kita kawal bersama karena sudah masuk di Prolegnas 2021 dan cakupan pengaturan undang-undang ini lebih luas karena akan menjadi omnibus law sektor keuangan. Ini sesuai dengan Prakarsa 6.1 sebagai program umum DPN periode 2018-2022. Terutama Prakarsa 1, 4, dan 6. Yang kedua, RUU Pelaporan Keuangan yang akan mengatur secara komprehensif terkait ekosistem pelaporan keuangan. Juga perlu kita kawal bersama karena akan masuk dalam Prolegnas tahun 2022. Jadi ini merupakan momentum bagi kita untuk melanjutkan amanah para pendiri, sehingga kita harus sama-sama berjuang dan mengusulkan yang terbaik bagi profesi untuk masuk ke dalam kedua regulasi yang penting ini. Kita harus memastikan semua proses yang selama ini telah dilaksanakan IAI selama lebih dari 63 tahun dapat terakumulasi dan mendapatkan pengakuan yang sewajarnya. Termasuk di dalamnya pengaturan terkait standar setter di bidang akuntansi dan keuangan, yang notabene
sudah dijalankan IAI selama puluhan tahun. Sehingga ketika landasan hukum ini nanti disahkan, IAI sebenarnya sudah siap dengan kualifikasi yang dibutuhkan dan branding yang diperlukan untuk memastikan proses standar setting di Indonesia berjalan dengan transparan dan berintegritas untuk mendukung perekonomian dan ekosistem pelaporan keuangan. Hal ini sesuai dengan amanat pendiri IAI, di mana kita semua harus mengedepankan perkembangan profesi akuntansi dan menjaga mutu akuntan demi mengakomodir kepentingan publik. Pada kesempatan ini, kami ingin menyampaikan apresiasi kepada tim IAI yang telah menyusun studi komprehensif yang bisa kita sampaikan sebagai masukan profesi di dalam pembahasan kedua rencana undang-undang tersebut. Sebagai Ketua Dewan Penasihat IAI, saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh pengurus IAI di pusat dan di wilayah yang telah menjadikan IAI semakin aktif dan tumbuh sebagai organisasi profesi yang disegani, baik di skala nasional maupun global. Apalagi DPN IAI telah memperkuat konsolidasi dengan intensitas kunjungan ke IAI wilayah secara virtual untuk menyampaikan perkembangan terkini dan mendengarkan masukan langsung dari pengurus wilayah. Di masa pandemi COVID-19, kami mencatat IAI mampu meraih pencapaian yang luar biasa. Ini didukung oleh pengembangan teknologi informasi yang mencerminkan IAI sebagai organisasi yang modern dan relevan dengan dinamika digital. Pada tahun 2020 lalu, IAI meluncurkan branding global CAW Network sebagai bagian dari upaya membangun Chartered Accountant Indonesia sebagai brand global. IAI juga berhasil membawa kegiatan tahunan pengembangan generasi muda Aspiring Professional Accountants atau APAFES menjadi event berskala global lewat kerjasama dengan Finbiz. Selanjutnya, IAI meluncurkan Certificate in Accounting, Finance and Business sebagai foundation level bagi CA Indonesia. Yang juga penting adalah updating silabus USAAP dan perubahannya menjadi CGAA dan CGAE, meluncurkan buku 63 IAI Peduli COVID-19 untuk membantu entitas memitigasi dampak pandemi COVID-19 bagi pelaporan keuangannya, serta banyak pencapaian lainnya. Apresiasi khusus juga saya sampaikan kepada pengurus wilayah yang sudah aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan keprofesian sehingga kebutuhan anggota dan masyarakat di wilayah dapat terakomodasi dengan baik. Melalui Rakernas ini saya menghimbau seluruh wilayah harus bisa secara tertib menjalankan aktivitas menjaga kompetensi dan profesionalisme akuntan di wilayahnya. Apalagi sekarang sudah bisa diselenggarakan PPL online, sehingga seluruh kegiatan IAI di pusat dan wilayah bisa dilaksanakan semakin efektif dan efisien. Selain PPL online, pada saat ini IAI juga telah menyelenggarakan ujian tulis berbasis komputer untuk ujian CA dan ujian sertifikasi IAI lainnya. Kalangan perguruan tinggi bisa dioptimalkan untuk bekerja sama dengan IAI dengan menjadikan IAI affiliate kampus. Dari segi kuantitas, IAI wilayah diharapkan dapat membantu penyelenggaraan UTBK di seluruh Indonesia dapat terfasilitasi dengan baik dan di level pusat secara kualitas agar selalu ditingkatkan. Karena selama ini IAI sudah mengacu pada benchmark internasional.
Pada kesempatan ini saya berharap kepada IAI wilayah yang telah berhasil menjalankan kegiatannya dengan baik dan mampu meraih pencapaian yang signifikan untuk dapat menularkan sukses story-nya kepada wilayah lain. Sinergi dan solidaritas IAI wilayah perlu terus ditingkatkan sehingga kerjasama IAI secara keseluruhan bisa optimal, termasuk lintas daerah bisa saling berinteraksi dan semua anggota IAI dapat difasilitasi oleh semua unsur yang ada di IAI. Itulah sebabnya IAI membentuk adanya DPN Perwakilan Indonesia Wilayah Barat dan Timur, agar kedua regional ini bisa lebih terkoordinasi dan berkembang secara optimal. Tidak lama lagi, tepatnya pada Desember 2022, kita akan menyelenggarakan salah satu perhelatan akbar profesi akuntan Indonesia, yaitu Kongres IAI ke-14. Melalui Kongres ke-14 ini, profesi akuntan Indonesia harus mampu mencari kandidat terbaik untuk melanjutkan kiprah profesi ini di kancah nasional dan global. Hanya akuntan profesional yang visioner dan berintegritas tinggi yang bisa membawa profesi kita semakin maju dan disegani. Selain itu, penyempurnaan ADART IAI apabila dibutuhkan perlu dipersiapkan sejak dini untuk memastikan organisasi ini selalu agil dan relevan dengan dinamika zaman. Karena itu, dalam menghadapi Kongres ke-14 ini, DPN IAI harus segera mempersiapkan pembentukan panitia Kongres ke-14 IAI untuk memastikan proses suksesi dan penyempurnaan ADART apabila dibutuhkan dapat dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika profesi. Bapak, Ibu, serta hadirin yang berbahagia, pada bagian akhir saya ingin mengingatkan kepada DPN dan seluruh pengurus IAI untuk memastikan program strategi Prakarsa 6 secara keseluruhan dapat terlaksana sehingga amanat dari anggota IAI dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pada Kongres ke-14 IAI. Selamat mengikuti Rapat Kerja Nasional IAI 2021 secara virtual. Semoga kebersamaan kita mampu mendatangkan hasil terbaik dari Rakernas ini demi penguatan dan masa depan profesi akuntan Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.